pokoknya acting itu adalah kepura-puraan. Ya memang di satu sisi ketika orang awam lihatnya itu adalah kepura-puraan, tapi ketika lo masuk menjadi profesional bukan pura-pura sama sekali. Karena kalau dari Mas Didi itu adalah suatu kebenaran. Acting itu adalah suatu kebenaran baru. Makanya jadinya orang jadi ketika jadi acting itu benar-benar bagus karena nggak ada konsep kepura-puraan di sini dan di sini nggak ada, semuanya adalah kebenaran baru yang terjadi gitu loh. Tapi suka ada yang depresi sampai bunuh diri kayak ya itu, nah itu mungkin gimana? Karena dia sebetulnya punya masalah dengan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Indra Biro. Siap. Brother. Kita kenal udah lama bro ya? Dari tahun 1990-an. Iya. Iya. Lo acting udah berapa lama? Karir? Sekitar berapa? 20 tahun ada? Dari 20 tahun kali ya, lebih ya? 99 kayaknya, 98. Ya sekarang 2022. Udah 22 tahun ya? Iya, 20 tahun. Dan kita kenal sebelum lo acting. Sebelum. Iya kan? Lo masih jadi drummer dulu kan? Basket. Masih jadi drummer dulu tuh. Iya, drummer dan Yanis. Kenapa musik ditinggalin tuh bro? Gini, jadi sebetulnya sih karena emang dari guenya. Agak sulit dimulainya. Cuman kalau menurut gue emang senengnya tuh hal-hal yang gue pengen cobain gitu. Oke. Gue waktu kecil gue hidup dengan lingkungan yang musiknya lumayan bagus gitu. Jadi kakak gue habis pulang dari sekolah di luar Bali, gue dengerin musik Queen gitu-gitu. Nah, dari situ gue suka ngikutin Roger Taylor main drum. Oke. Gue merasa kok gue bisa ya main drum gitu loh. Itu gue ngerasa tuh pada saat SMP itu gue kayaknya tahu ya cara mainnya gitu. Roger Taylor tuh pertama kali karena bukan drummer lain. Bukan drummer lain karena kan yang gue dengerin Queen dulu. Oke. Umuran SMP itu gue Queen. Dan dengerin kayaknya bisa. Nah, kemudian gue sekolah di SMP Asisi namanya, ketemu teman gue, which is bukan sekarang sih, pada saat kemudiannya dia jadi orang yang cukup dikenal. Itu namanya Aryono Arifin. Dia itu penyiar radio Prambors. Iya. Nah, dia itu teman SMP gue. Nah, waktu zaman gue SMP itu, gue sering ke rumah dia. Rumahnya itu dekat SMP gue. Rumahnya itu daerah. Lupa lah gue daerah Tebet dalam situ. Nah, Menteng Dalam. Asisi kan? Asisi ya. Dia tuh rumahnya agak ke sana komplek, Angkatan Udara langsung. Nah, dia di situ punya drum. Dan gue sering main ke dia karena salah satunya adalah karena gue pengen main drum. Dan dia udah jago main drum pada saat itu ya, di umur yang segitu dia main drumnya udah cukup jago gitu. Buat gue, walaupun kayaknya dia nggak belajar. Nah dari situlah gue tahu main drum. Padahal skill main drum lo ya boleh lah ya. So-so lah, bukan boleh lah ya. 1 sampai 10 3 lah ya. Iya. Benar. Tapi itu nggak salah karena gini, gue tuh orangnya suka nyoba, tapi nggak pernah tuntas. Karena gue orangnya kenapa? Karena gue emang basically orangnya bosenan. Jadi gini, lompat dulu ke kemarin 3 years ago lah ya. Gue ketemu sama orang, temennya bini gue. Dia itu psikolog, tapi dia juga orang numerologi. Nah, dia bisa ngitung bagaimana sifat lo sampai sedalam-dalamnya lewat angka-angka dari nama lo. Oh, begitu ya? Bisa begitu, Bos. Ada ilmunya tuh? Ada, Bos. Keren banget. Gue pengen bisa numerologi. Cuman ntar gue takutnya kayak biasanya. Gue udah tahu, suka, terus gue cabut gitu. Karena emang gue orangnya bosan. Pasti dihitung sama dia, gue emang bosan. Jadi gue sukanya sini udah, sini. Gitu, emang lompat-lompat. Jadi gue akhirnya nggak heran kenapa gue nggak pernah tuntas gitu. Cuman memang gue melakukan itu akhirnya gue cari hal-hal yang memang yang sudah gue lakukan, yang bisa gue pakai untuk acting. Jadi lo udah nyoba di sini, lo pasti mau cari yang baru gitu. Iya, banyak sekali. Kalau lo tanya apa deh? Apalagi Indra gitu. Gue kasih tau apa aja yang gue udah lakukan. Terus awal lo acting itu bukan ekstravaganza ya pasti? Awal gue acting ya? Iya, awalnya banget ya. Itu zaman SD. Jadi di SD itu SD swasta, which is dia kalau tiap mau Natal pasti akan ada pelajaran untuk manggung kan, untuk perform itu di sekolah. Nah, aku selalu ikut jadi gembala lah, jadi
Tiga Raja Timur lah kalau nggak salah waktu itu kan. Bukan jadi dombanya dong. Bukan jadi dombanya. Kalau nggak salah aku juga pernah jadi dombanya deh. Pokoknya salah satu itulah. Nah dari pengalaman-pengalaman itu, kemudian di dekat rumah gue juga dulu di daerah Warubucit, itu kalau tiap 17-an suka ada panggung-panggungan juga. Nah gue suka ikutan tuh. Namanya apa lagu lupa. Pahlawan-pahlawan gitu Ya lah. gitulah pokoknya. Ngeband juga, dance juga. Nah kemudian gue bikin kayak apa tuh, kayak project pop bikin tuh namanya apa tuh? Kayak musikal gitulah ya. Oke. Nah, itu gue bikin juga waktu SD. Nah, di situ gue inget banget tuh. Gue bikin dengan lagu Ghostbuster. Oke. Nah, jadi bikin koreo buat Ghostbuster. Lu nari tuh. Gue nari juga. Terus gue jadi kalau nggak salah digabung ceritanya sama Joko Tingkir. Nah, gue jadi salah satu dewi-dewinya, putri-putri itu yang di sungai-sungai yang lagi nari-nari itu. Kenapa lu Kayak jadi putrinya? nggak tahu, itu teman gue yang nentuin kan. Karena kan ya kan Ini kelas berapa nih? nama SD. 6 SD. Nama SD. Oke. Lu udah sebanci tampil itu berarti ya? Bisa. Gue juga bingung. Uh-huh. Gue juga bingung, nanti ada sambungannya yang Oke. gue ada cocok loginya. Iya. Nah, habis itu gue di tadi apa SD ya tadi. SD. Nah, SMP itu sama sekali nggak menyentuh hal-hal itu lagi. Oke. Nggak menyentuh hal itu. Hanya paling kalau jadi gue SD SMP itu sekolah Katolik. Oke. Nah, di SMP itu performance-nya nggak seramai waktu gue SD. Cuman Oke. gue lebih banyak di basket. Waktu Oke. SMP gue lagi tergila-gila basket waktu itu. Lo udah turn ke sport gitu Sport ya? lah, Ya, lebih ke oke. sport. Nah, kemudian di SMA sama. Di SMA lebih, karena tiba-tiba SMA gue masuk negeri kan. Nah, itu adaptasinya lebih gila lagi tuh. Ya kan, ketemu orang baru Iya. yang gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Negeri lagi ya. Lingkungannya segala juga. ekonomi ada tuh di situ. Iya, Iya. lingkungannya sangat mengaget-ngagetin waktu itu kan. Iya benar. Ya namanya adaptasi ya kan. Iya, Terus ya banyak bersinggungan ini itu lah ya. Nah udah dari situ gue kayaknya SMA gue nggak terlalu menarik deh menurut gue ya. Gak ada yang menjurus. Oh iya, sempet ngeband di situ, ngeband karena gue punya modal SMP bareng si Aryon Arifin itu. Di SMA gue banyak ngeband, Jadi lumayan. drama, jadi drama. Nah, bawain lagu-lagu God Bless. Oke. Les perform ngeband tiap kalau ada pensi ngeband, tapi pensi di sekolah sendiri ya gitu. Nah disitulah gue jadi lebih lancar main drum. Oke. Nah begitu kuliah agak dipendekin ceritanya, di kuliah gue Stack P nih ya? Stekpi Kalibata itu gue apa ya, kayaknya akhirnya gue lari ke parodi tadi, Oke. kayak Oke. bikin musikal gitu, Lucu-lucuan, iya, lucu-lucuan drama gitu. musikal, iya. Karena waktu itu udah ada project pop, Oke. jadi kita refer ke situ Oke. dan ngeband juga, tetap. Nah, Itu siapa aja tuh yang pas di Stack P? itu sama Mila, sama Rudy Bocin, sama Chandra, sama Dio, sama Arwin. Oh dia ikut juga ya? Iya, dia kan Oke. Stekpi juga tuh si Arwin. Iya. Gue nggak tahu dia lulus apa enggak ya, tapi Pokoknya ada itu lah ya. ada orang-orang itu, iya. Iya. Nah, disitulah gue di tahun-tahun terakhir gue kuliah, gue ketemu sama Rudy Sujarwo. Tahun-tahun terakhir lo. Berarti Iya. lo lulus. Lulus. Oke. Jadi sebelum gue lulus di wisuda, Iya. gue ketemulah sama geng-gengannya anak UNAS. Karena gue rajin main basket waktu itu. Oke, Sabto. Jadi pergaulan gue, Nah. pergaulannya waktu itu cukup luas. Hmm. Ketemu Sabto karena gue, teman-teman gue dari Stekpi itu teman-teman mereka di Kalibata, Oke. ya kan? Nah, akhirnya gue ketemu mereka, gue ngeband tuh mereka. Hmm. Nah, ternyata Rudy Sujaro sama Sabto itu masih satu sekolah di SMP-nya di Tarakanita waktu itu. Ternyata si Rudy Sujaro itu teman kakak gue, karena kan gue SD juga di Tarki. Oh. Gitu. Oke. Jadi akhirnya ketemulah gue, dia pulang ke Jakarta, dia bikin film pendek, judulnya Pandawa Korawa kalau nggak salah. Sampai kemudian bikin film Bintang Jatuh. Habis Bintang Jatuh, bikinlah film lagi, judulnya Tragedi. Nah, pas Tragedi dan Bintang Jatuh, diliriklah sama Miles Production. Lo nih. Iya, jadi masuk si Rudy Sujarwo dulu yang Oke. yang berhubungan dengan mereka. Pas gua gua syuting film Bintang Jatuh dan Tragedi ini, ketemulah sama Mbak Mira. Pemain waktu itu belum banyak di luar sana. Kebetulan ada gue dan beberapa orang ini. Akhirnya gue ikutan lah. Waktu itu bikin video klip Dewa yang Salah Hati kalau nggak salah. Nah, Rudy menyarankan gue
untuk ikut di situ video klip. Nah, gue jadi modelnya. Itu cukup berhasil loh. Berhasil. Nah, berhasil. itu pertama kali gue dideklar sebagai artis itu di situ sebetulnya. Yang gue juga kaget. Padahal kan pertama kan gue tanda tangan band itu tahun 97. Gue tanda tangan sama Sony, Pak Ian waktu itu. Tanda tangan sebagai artis tuh di tahun 97 itu. Sebagai anak band, drummer. Soda Band yang sama Indie Ten. Waktu itu sama Coklat, sama Padi. Itu satu album tuh sama gue. Sama Wong. Iya. Satu album Indie Ten waktu itu. Nah, itu dia tuh. Zaman dompet rantai deh tuh ya. Zaman dompet rantai. Iya kan? Zaman dompet rantai kayaknya. Iya. Gue pakai rantai. Gue lupa sampai saking lupanya, Bos. Saking lupanya gue dompet pakai rantai. Nah, udah habis itu gue lebih ke film. Jadi gue ngeband dulu sama band gue selama 2 tahun atau 2 tahunan di ujung tahun 2000 itu. Terus gue dipecat. Dari band itu? Gue dipecat dari band karena gue lebih seneng syuting. Jadi kalau gue syuting, band gue tinggalin, yang main drum itu manajer gue. yang mencat tuh siapa? Yang mencat manajer gue. Jadi Indra suatu malam dia datang, gue mau manggung di Senayan. Ini lompat-lompat cerita nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ketemu sama si manajer gue, ada apa nih? Ngobrol. Pas gue keluar dari ruangan itu, ketika anak-anak udah voting, gue nggak bisa lanjut. Ya gue pasti kecewa, udah biasa lah ya. Tapi nggak apa-apa kan, gue dalam hati gue udah gue bisa syuting, bisa nggak terganggu lagi lah gitu kan. Gue keluar, tapi gue agak kesel waktu gue keluar, ternyata drummer pengganti gue udah ada. Jadi gue di situ melihat perpisahan terakhir gue dengan band gue itu. Judulnya, nama bandnya Eclipse. Terus ke ekstravagansanya? Nah ini, abis gue berkiprah di perbenan ini dan sudah selesai, akhirnya kan gue di film. Terus gue sekolah film dulu tuh setahun. Oh, lo sempet sekolah dulu. Film dulu setahun di Otista. Itu ada P2 FTV. Yang punya itu produsernya Kejar Ladaku Aku Tangkap. Ada produser itu. Ibu-ibu itu akhirnya gue sekolah di sana, dapat sertifikat, selesai. Tapi sebelum dapat sertifikat, gue ketemu dulu sama Mbak Mira segala macem. Kan ngajar di situ tuh. Ya udah habis dari situ, terus gue ternyata dari Rudy ditawarin lagi syuting sinetron. Judulnya Borju. Nah, yang Borju itu yang main tuh Sisi Priscilia, Larissa Saleh, Sofia Lajuba, gue, sama kakaknya Roy Martin. Rudy Salam kalau salah. Oh bukan, kakaknya lagi. Ya gue lupa lagi. Ya pokoknya itulah. Udah situ. Tayangnya di mana? Di Trans TV. Tapi sebelum itu gue syuting itu dulu ya. Rumah Ketujuh sama Dewi Rezer. Abis tragedi, gue syuting video klip Dewa tadi. Terus gue sama Rudi Sudjaro juga. Rudi Sudjaro bikin Rumah Ketujuh. Habis Rumah Ketujuh tayang. Terus gue syuting syuting sinetron 13 episode judulnya Borju, tayang di Trans. Dari situlah Mas Tama lihat kayaknya sama Rumah Ketujuh kalau nggak salah. Terus dia pengen gue casting di Extravaganza, which is Extravaganza itu konsepnya Mas Tama sama Farhan kalau nggak salah. Jadi Extravaganza itu adalah kumpulan orang-orang yang diambil ya? Iya, kumpulan bukan orang-orang. Bukan lo dari nongkrong bareng naik itu, bukan? Enggak. Jadi gue pertama kali ketemu Aming, ketemu Ronald, ketemu Tike, ketemu Ronnie Dozer. Itu pertama kali ketemu mereka. Terus kalau ketemu Tora di tragedi udah ketemu karena satu circle gue sama Tora. Ya udah, terus ternyata Extravaganza terjadilah itu. Ya udah, terus berlanjut aja. Stripping dulu sekarang ya, dunia terbalik ya. Iya. Di Extravaganza gue sempat mau keluar, Bos. Lah, karena sebelum itu kan acting buat gue ada keseriusan. Oh iya. Acting tuh buat gue suatu pekerjaan yang lumayan penting gitu. Maksud gue bukan yang untuk bercanda gitu, karena gue nggak pernah berpikir bahwa, maksud gue gini, lo tahu ada film komedi, tapi lo belum berpikir kalau lo mau main komedi gitu loh. Jadi lingkup gue waktu itu kan Mbak Mira, Mas Riri, Rudi Sudjaro yang memang konsepnya nggak pernah komedi waktu saat itu ya. Lo mikirnya seriously. This is serious job gitu yang gue harus tahu cara gimana, karena gue untungnya di SMA sempat ikut teater. Di SMA waktu itu gue sempat ikut teater, besides ngeband itu. Jadi gue udah lumayan tahu lah gitu. Nah pada saat di Extravaganza gue habis 7 bulan mau keluar gue rasanya, karena gue ngerasa stres. Padahal itu lagi boom ya. Boomnya setelah setahun booming tuh des gitu.
Oke. Tapi emang dari setahun pertama tuh lagi penjajakan, lagi asik-asiknya, explore, lagi asik-asiknya. Orang kaget nih ada acara apa, which is masih live waktu itu. Nah itu gue stres 7 bulan bos. Karena gue stres, karena gue ngerasa kenapa gue main terus diketawain orang itu. Gue belum nangkap konsep komedi sebetulnya, maksud gue. Terus gue ada skripnya nggak lucu. Terus lo dianggap bisa ngelucu gitu. With that script. Iya, terus lu disuruh lucu, padahal skripnya waktu itu nggak lucu amat gitu. Ya ada konsep lucunya, tapi kan kita bukan pelawak. Iya. Kalau kita dari awal adalah pelawak, kita bisa bikin suatu hal yang nggak lucu jadi lucu. Nah kita nggak bisa. Mungkin kalau Aming, Ronald mungkin bisa ya, karena mereka kan penyiar atau apa yang mungkin punya sifat kelucuan. Nah kalau gue sebetulnya nggak ada bos. Gue biasanya seserius ini. Waktu itu gue syuting sama anak IKJ. Untuk lulusan mereka ada namanya Edwin yang kemarin bikin Seperti Dendam, Cinta Harus Dibayar Tuntas apa judulnya. Itu saudara gue pernah kerja sama pertama kali waktu itu dia belum masih jadi Astrada. Nah itu seserius itu, jadi gue nggak ada bercanda-bercandanya. Syuting tuh ya syuting aja, Berarti lempeng aja. Sifat lo yang asli tuh yang begini sebenarnya. Iya. Nah gue tuh 7 bulan pertama gue stres, gue asli, gue bingung gue mesti ngapain ya. Gue gimana, terus gue bilang bini gue mau keluar aja, ngapain gue syuting, ketawain dulu. Enggak, kamu bertahan aja. Ya biasa namanya dapur kan. Iya. Akhirnya gue mau nggak mau ya, secara akhirnya punya disiplin waktu gue belajar. Ada disiplin bahwa lo mesti explore kan? Lo mesti explore. Actingnya lagi gimana kalau jadi komedi. Terus gue mesti lihat apa ya, gue lihat TV bagi tau grup, gue ngeliat lauk-lauk yang lain, apa siapa namanya itu, siapa, Komeng segala macam, itu gue tonton lagi. Oh kayak gini, lawak tuh harus begitu. Which is padahal kan kita udah tumbuh dengan Sri Mulat ya. Cuman kan lu nggak pernah berpikir lu akan jadi harus seperti Sri Mulat dong. Iya. Padahal lu waktu masih musisi lu sering bercanda bro. Bercanda kan beda sama ngelawak bos. Bercanda itu kalau kita memang bercanda, karena emang orangnya suka bercanda. Tapi kan sebenarnya bercanda itu bukan bagian dari ngelawak menurut gua. Gitu loh. Kalau bercanda lo celah-celahan aja gitu. Atau ya bercanda-bercanda gitulah ya. Cuman kalau udah ngelawak, lo mesti membikin orang lain yang bukan temen lo ketawa. Iya benar. Dan ternyata apa? Itu susah juga. Susah. Dan ternyata apa? Pembelajaran acting, gue pernah nanya beberapa orang yang memang jago-jago acting itu lah guru-gurunya. Justru pelajaran terakhir itu adalah komedi, bos. Pelajaran terakhir acting itu komedi. Lu bagaimana susahnya kan sebetulnya. Dimana lu bukan komedian, lu harus bisa ngelawak untuk orang. Which is lawak itu, nah ini, lawak itu jagonya apa? Dia bisa rata, bos. Semua orang bisa ketawa gara-gara dia. Sebenarnya kalau buat gue ketawa lucu itu sebenarnya relatif. Buat lu lucu, buat gue nggak lucu. Buat gue lucu belum tentu buat lu lucu. Buat kita lucu, buat mereka ini berdua lucu belum tentu. Jadi menurut gue begitu susahnya lah sebetulnya untuk lucu. Nah akhirnya di Extravaganza gue bisa menemukan bagaimana cara kemudian badan lo dan rasa yang lo di dalamnya ini, makanya jadi tugas si pemain, si aktor-aktor ini akhirnya untuk supaya bisa bukan nuansa badan lo tuh jadi pelawak gitu. Berapa lama lo di Extravaganza? 5 tahun. Lama juga ya. Dan ditambah dengan skripnya yang lebih lucu akhirnya. Oke. Gitu. Jadi sampai tuh gue tuh gini, sampai di titik dimana pada saat itu keluar, dan nanti yang lucu ya, itu sangat beban buat gue. Gue beban banget kalau digituin dulu. Dan anak-anak suka bercandain itu. Yang lucu ya. Gue bisa bayangin tuh ya, lo lagi stres lah, istilahnya lagi stres ya kan, lo disuruh ntar yang lucu ya. Gue paling gedek tuh kalau ada kru ngomong gitu sama gue, kreatif atau ntar yang lucu ya, gue pengen tendang mukanya. Sama kayak lo lagi capek banget ya, terus lo anterin gue ntar ya gitu. Nah hampir mirip lah. Kan, hampir mirip lah pokoknya on the edge lah. Udah di batas lo mau ngancurin ini orang atau lo cuekin sama sekali gitu. Ya gitu rasanya. Makanya gue sempat mau keluar, tapi akhirnya begitu udah observe ditambah dengan skrip yang lebih lucu, akhirnya gue bisa dapetin karakter yang kira-kira bisa menjadi ciri khas. Jadi kan 7 orang pertama ini kan memang harus beda-beda. Si ini bisa ini, si B, si C, si D bisa ini, beda-beda. Nah gue, Tora dan Ronald akhirnya mendapatkan formulasi yang benar dibantu dengan kreatif. Nah cara memilih karakter
gimana sih? Maksudnya kan ada gini ya, kayak oh ini kayaknya sesuai dengan karakter gue. Kalau misalnya sesuai dengan karakter lo, berarti Biasanya dicoba-coba dulu. lo gampang jalanin ya. Iya, iya. Kan yang repot adalah karakter yang sesuai dengan alter ego lo. Mhm. Yang kalau sesuai dengan alter ego lo berarti bisa menjadikan peran itu di kehidupan sehari-hari kan jadinya. Oh iya, iya. Bisa juga, bisa Gitu. juga. Itu gimana cara itu? Jadi gini, kalau gua itu memang udah apa ya? Untungnya waktu di P2FTV yang ngajar waktu itu ada 2 orang nih yang kontradiktif. Yang satu gue lupa namanya, yang satu lagi almarhum Didi Petet. Oke. Jadi yang satu ini, Bapak lupa namanya itu. bapak yang gue lupa namanya itu. Lupa banget. Pokoknya dia punya prinsip bahwa acting itu adalah kepura-puraan. Gue nggak tahu kenapa waktu itu si produser itu menampilkan 2 kontradiktif ini. Padahal harusnya yang ini nggak usah menurut gue. Karena acting yang benar adalah yang satunya gitu. Jadi dia bilang, pokoknya acting itu adalah kepura-puraan. Ya memang di satu sisi ketika orang awam lihatnya itu adalah kepura-puraan. Tapi ketika lo masuk menjadi profesional, bukan pura-pura sama sekali. Karena kalau dari Mas Didi, itu adalah suatu kebenaran. Acting itu adalah suatu kebenaran baru. Makanya jadinya orang jadi ketika jadi acting itu benar-benar bagus. Karena nggak ada konsep kepura-puraan di sini. Dan di sini nggak ada. Semuanya adalah kebenaran baru yang terjadi gitu loh. Tapi suka ada yang depresi sampai bunuh diri kayak Ya itu. Nah, itu mungkin gimana? karena dia sebetulnya punya masalah dengan mental menurut gua. sebelum dia berakting. Iya. Memang dia punya masalah mental menurut gua. Apakah itu memang udah dari kecil atau memang dia terpengaruh sama obat sama apa gitu. Ada juga orang-orang yang berakting nih di suatu lokasi. Ketika dia berakting jadi misalnya jadi apa? Misalnya jadi tukang pukul gitu. Waktu dia acting jadi tukang pukul, dia ya udah tukang pukul kan. Pokoknya pikirannya dia apa-apa mau gue pukul. Nah, ketika lagi cut, ada pemain-pemain yang memang tetap bertahan jadi tukang pukul. Ke bawah. Sengaja, bukan ke bawah, membawa malah. Oh, dia sengaja Sengaja membawa tetap Oke. itu di lingkungan syuting dia tetap tukang pukul untuk supaya dia ketika acting lagi nanti nggak lupa. Oke. Itu. Nah, Di set ngeselin banget dong berarti tuh. bisa jadi. Nah, mungkin dengan kedewasaan dia bisa menahan itu. Mungkin dia jauh dari orang lain. Gue pernah tuh mencoba hal itu. Jadi gue pernah syuting sama Tora, judulnya Ekspedisi Madewa. Gue jadi penjahat. Nah, setelah cut, gue nggak mau berhenti jadi penjahat. Gue tetap jadi penjahat. Untungnya penjahatnya nggak jahil. Penjahatnya memang penjahat yang nggak mau ngomong, yang ngomong seperlunya. Pokoknya ngelihat orang tuh siapa sih gue bunuh loh. Gitu doang. Kul-kulan begitu. Kul-kulan aja. Gitu loh. Nah, ada juga orang-orang yang memang sempat terbawa. Ada pemain senior. Nah, ini gue mau ceritain seperti yang lo bilang tadi ya. Ada pemain senior bilang sama gue, jadi gue, ini misalnya orang itu ya gue ya. Misalnya orang gue ini jadi orang yang suka laki. Oke. Ya kan? Nah, sampai dia syuting tuh sebagus itu, kalau nggak salah film lama ya, tahun 80-an. Dia sampai dapat penghargaan. Tapi ketika dia sudah selesai di film itu, dia harus berlibur. Kalau istilah sekarang anak sekarang healing. Dia harus healing ke gunung apa itu berminggu-minggu supaya dia bisa ngilangin rasa dia suka sama laki. Wah, gokil ya begitu ya. Gokil. Iya. Gokil. Nah, gue untungnya nggak pernah. Gue segitu. pernah jadi waria di film. Untungnya filmnya nggak ngetop. Which is filmnya gagal. Walaupun gue main di situ cukup mencoba supaya benar-benar jadi waria gitu. Kalau waria itu kan sebetulnya waria itu sebenarnya adalah cowok yang gagal jadi cewek. Oke. Menurut gue. Ya, karena dia badannya cowok, tapi dia pengen jadi cewek. Akhirnya dia dandan seperti perempuan. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ini gue syuting. Nah, gue berusaha mendapatkan itu gitu. Nah, si bapak ini dia tunggu berminggu-minggu memang supaya dia bisa kembali lagi seperti sedia kala gitu. Which is dia nggak mikirin laki. Yang normal. Ini normal biasa aja. Nah, itu suka ke bawah. Nah, untungnya gue nggak pernah mendapat kesempatan. Nggak tahu itu adalah keuntungan atau kerugian ya. Kesempatan yang memang dapat karakter sedalam itu. Sedalam-dalamnya gue tuh cuman jadi orang yang dekat sama cewek. Tapi cewek itu suka sama orang lain. Jadi gue cuma jadi bahan curhatan tuh namanya apa sih? Istilahnya tuh kemarin tuh. Oh, kayak friends with benefit gitu. Kalau friends with benefit kan teman Friend zone. Friend zone. Ya, gue jadi friend zone aja. Oke.
deepnya cuma sampai situ. Yang Rumah Ketujuh lumayan sih, cuman dia kan jatuhnya remaja waktu itu kan, karakter remaja kan, maksudnya 20 sekian. Iya. Nah, ya nggak terlalu dramatis juga. Research-nya gimana? Yang mana? Friendzone? Nggak, let's say lo butuh research dong sebelum Ada, dalam ya. Misalnya Nah, itu mau dia. ke Waria atau apa, lo cara research-nya Nah, gimana? gini, kalau Waria gini. Which is waktu itu gue pukul rata, it's apa ya? Gue takut salah ngomong. Ya pokoknya Pokoknya gitulah ya. yang tengah-tengah itu kan. Iya. Gini, kan kita syuting, kan banyak sekali orang-orang yang memang apa ya istilahnya? Yang apa sih namanya kalau com itu namanya apa? Iya, itulah ya. Agak melambai lah ya. Ya bukan agak, jadi yang normal dan yang melambai. Nah, Iya, oke. teman-teman kita di syuting itu kan banyak yang melambai. Ya. Nah, jadi gua akhirnya tahu apa yang di dalam pikiran mereka gitu. Jadi gini, pokoknya gini, point of view gue misalnya pada saat itu untuk menjadi orang yang semacam itu tuh, gue menganggap diri gue perempuan. Satu. Oke. Gue menganggap gue ini perempuan dan gue harus menarik perhatian cowok, harus. Makanya dia selalu berperilaku seperti itu. Kenapa dia bisa begitu? Oke. Karena dia sebetulnya mencari perhatian, karena dia merasa dia perempuan yang cantik. Makanya dia bisa begitu. Itu hasil research lo itu. Yes. Akhirnya ya pokoknya sebetulnya yang kita dapat adalah apa yang di dalam pikiran itu orang kan. Begitu gue tahu kenapa kok semuanya yang begitu itu selalu melakukan hal yang sama. Karena mereka sebetulnya menganggap dirinya adalah perempuan. Oke. Kemudian dia selalu ingin menarik perhatian laki-laki. Makanya dia selalu begitu. Udah sesimpel itu. Begitupun jadi Waria sama. Waria itu kan memang dia sudah menganggap dirinya perempuan. Makanya dia harus mencari perhatian laki-laki. Gitu aja udah. Ya, kalau yang friendzone? Nah, kalau friendzone banyak teman-teman yang friendzone. Untungnya gue dalam hidup belum pernah friendzone ya. Cuman teman-teman banyak yang friendzone. Okay. Yang pasti kan ada yang curhat dong, pernah sama temen lo kan, sekian banyak temen lo. Aduh, gue deketin pernah banget gue ketemu di kuliah. Si cewek ini cantiknya luar biasa, ada temennya cowok. Terus dia penyiar. Terus dia deket banget sama ini perempuan, ternyata hanya friendzone, Bos. Dan kita tahu gitu, dan gue tahu dia getir-getirnya dia gue tahu gitu, jadinya kayak teman gue nih gitu. Anyep banget tuh. Aduh bos, ya tergantung akhirnya kan dengan waktu ya, akhirnya dia harus sadar dong, secara dia kemudian kan berpikir jadi orang yang lebih dewasa. Oh iya, gue ternyata usaha gue selama ini bertepuk sebelah tangan gitu. Dia berusaha mencari perhatian ceweknya, cuman ceweknya nggak ada greget sama tuh cowok, kan gitu. Biasa aja. Iya, kalau friendzone kan gitu. Iya. Lu deketin cewek nih. Dia cewek itu deket banget sama lu, dia senang banget berteman sama lu, tapi nggak ada greget. Sersernya nggak ada. Iya. Cewek kan sebetulnya cari serser. Iya. Even bentuknya mau kayak karung goni juga, kalau ada serseran sih getarannya nggak ada. Nah itu. Ini kita tadi lo kan ngomong lo sempat sekolah. Sinema lah istilahnya. Kita ngomong 2015 nih bos. Oke. Lili bunga terakhir. Nah ini ada lucu nih. Nah ini gimana nih ceritanya? Ceritanya gini, kenapa waktu itu akhirnya bisa bikin film kan? Yeah. Jadi teman gue itu satu sekolah pernah belajar bareng-bareng di P2 FTV tadi. Terus kita punya obsesi sama bikin film kan, udah pasti kan. Oke. Cuman akhirnya kita terpisah dari pekerjaan. Dia belum kerja di film, dia masih kuliah dan segala macam. Gue udah di film. Kemudian dia kalau nggak salah sempat ke Australia, sempat belajar film juga nggak salah. Sepulang, nah begitu di tahun 2015 itu tayang ya bos. Jadi 2014 gue syuting. Oke. Jadi 2014. Layar lebar nih bro berarti? Iya. Oke. Jadi waktu gue lupa 2014 gue siaran radio. Nah, jadi pada saat tahun itu gue pikir gini dalam hati gue, nggak tahu tuh lucu tuh. Aduh, gue pengen jadi penyiar cobain. Bener loh, di Januari 2014 atau Februari gue lupa. Gue dapet tawaran jadi penyiar di OS Radio. Ketemu Mo Sidik. Mo Sidik itu kan dia komika kan, stand up comedy. Ini sesuai dengan karakter lo yang lompat-lompat itu ya, baru ya. Iya. Lompat. Gue pengen jadi penyiar deh. Tapi gue lucu, maksud gue nggak mencari itu jadi penyiar. Tiba-tiba emang ada aja jalannya. Nggak tahu, dari Allah aja kali kasih gue kesempatan. Bener bos, aneh. Dapat lagu penyiar. Itu gue bilang gini, gue nggak pernah siaran radio ya, gue bilang gitu.
Gak apa-apa Ndra, kita mau coba nyaingin Ronald Tike kalau nggak salah, atau siapapun itu, TJ sama siapa kalau nggak salah. Karena kan sama-sama dia ekstra kan, makanya dia penasaran sama gue. Mungkin akan sama suksesnya, mungkin. Gue sempat tanya sama mereka, honorar berapa per jam? Sekian, oke. Jadi gue berapa ya? Sekian jam. Akhirnya deal, per jam sekian. Siaran gue di mana tadi? Os Radio, barengnya mau sidik. Kemang tuh. Iya, Kemang itu di pojokan itu, ya di situ siaran. Untung Jakarta, dekat rumah lagi kan. Dah, udah gitu, gue udah malas bikin film tuh sama sekali. Lo udah nggak ke situ udah fokusnya. Udah malas gue. Gue malas bikin film karena gue berusaha terus. Kayaknya emang Tuhan belum kasih jalan gue untuk jadi saudara atau main film lagi gitu. Gue siaran aja fokus, tiap pagi bangun, makan, bla bla siaran, siang pulang. Kadang-kadang bintang tamu acara TV, kuis lah atau talk show apalah ini. Itu aja tuh selama berapa bulan tuh. Nah terus di menjelang 2015, jadi 2014 akhir-akhir itu, temen gue yang waktu di PDF TV itu ngajak ketemu. Di satu kampus nih kan? Ngajak ketemu, gue ketemu lah sama dia di rumahnya. Ternyata dia ada konsep karena dia habis waktu dia mau bikin film catatan si Boy, catatan harian si Boy itu. Kan gue suka main ke situ kan, karena teman-teman kita dari muda itu. Bukan si Boy kan orangnya? Bukan. Catatannya. Udah. Kira berkutat di situ. Akhirnya dia pernah bilang sama dirinya kalau dia pernah janji ke gue untuk kita sama-sama bikin film. Nah, akhirnya dia melunaskan lah janji itu. Dia komit banget tuh orangnya. Komit. 2014 akhir dia nawarin gue untuk kita bikin film yuk. Serius loh, gue ada duit nih. Dari siapa? Dia bilang gitu dia. Ya, ada nih investor bla. Ya udah, bener ya lo bikinnya. Oke. Singkat cerita akhirnya gue deal. Gue bikin film Lili Bunga Terakhir. Ceritanya apa tuh? Lili Bunga Terakhir. Jadi ada dua karakter, satu pelacur profesional, terus pelacur yang kelasnya lumayan tinggi, menengah ke atas lah, sama satu orang psycho ini, orang ini yang dia bermasalah mentalnya dari kecil. Bukan lo yang main kan? Bukan. Gue saudaranya. Siapa tahu lo merangkap. Tadinya mau nyolong, cuman nggak mau. Nah itu si Tura ini, karakter cowoknya itu, pokoknya dia punya masalah dengan mental karena dia di puncaknya ketika dia ngeliat ibunya diperkosa dan bunuh. Dari situ dia dendam kepada semua orang yang dia dengar atau lihat memperkosa orang. Memang nih filmnya bukan film yang linear sebetulnya, maksudnya bukan film yang akibat efek dia jadi pembunuh itu bukan karena masalah itu aja, cuman dia pengen ngebunuh semua orang yang memperkosa cewek. Itu kan udah aneh ya. Terus karena dia tukang bunga, nah makanya namanya Lili kan, Lili Bunga Terakhir. Karena berurusan dengan bunga. Nah dia itu pengen bikin pupuk dari sisa pembakaran orang yang dia bunuh. Memang seabsurd itu nih orang. Cetakannya emang begitu. Nah si cewek ini pemberontak. Dia tuh nggak mau kayaknya lama-lama dikungkung terus sama pimsnya. Si germonya ini. Dia pengen keluar dari situ. Gimana caranya? Akhirnya dia bertemu lah sama cowok ini. Dia pikir inilah salah satu-satunya cara supaya dia bisa keluar dari rumah bordil itu. Akhirnya ketemulah dia, suka. Akhirnya si Tura ini karena orangnya juga obses dan dia pengen punya pendamping seperti ibunya, baik seperti ibunya, gitulah. Pokoknya dia ngedapetin rasa itu dari si cewek ini. Nah, cewek ini sebenarnya memanfaatkan cowok itu supaya dia bisa keluar dari. Tapi dia udah kepatil juga. Maksudnya dia akhirnya cinta juga. Akhirnya terjadilah keributan. Akhirnya bisa keluar dari rumah bordil itu. Tapi kemudian dia harus bunuh lakinya karena lakinya udah terlalu gila ngebunuh orang. Gitu. Berapa lama tayang tuh sempat? Sebulan kali. Itu aja udah. Tapi lumayan loh sebulan tuh. Ya, tapi 2 minggu terakhir udah tayang di luar Jakarta. Jadi emang itu film juga nggak ada promonya, bos. Promonya hanya seadanya banget. Jadi makanya sebetulnya kalau dipromoin mungkin lumayan ya. Menurut gue sih lumayan ya. Dari cerita sebenarnya oke juga. Lumayan. Lo tau nggak IMDb-nya berapa? 7, man. Jadi rating 7 itu udah bagus banget. Coba lo cek deh. IMDb Lili Bunga Terakhirku. Itu IMDb-nya 7, 7,1 atau 7,5 gue lupa. Jadi sebetulnya itu film lumayan. Cuman gak ada promo aja. Which is kalau gue lihat rating film yang Indonesia yang pernah gue rate
yang mungkin masih agak selevelan gitu ya. Maksud gue ternyata agak selevel. Mereka ada yang di bawah malah. Jadi gue kebanggaan gue satu-satunya di film gue satu-satunya cuma IMDb itu aja. Kebahagiaan lo banget. Iya, karena film pertama yang gue pengen banget akhirnya bikin film, walaupun ya namanya film pertama kan masih ada naik turunnya gitu lah, masih nggak puasnya banyak gitu. Tapi cukup senang dengan Oke. IMDb itu. Dra, hobi lo apa nih sekarang? Yang udah lama aja dulu ya. Yang udah lama Udah sampai. lama ya. Jadi gue dulu sempat hobi musik, jelas drum. Terus karena gue tahu, jadi semakin lo dig in, semakin lo pengen tahu ilmunya, ternyata makin susah dan nggak bisa main-main. Oke. Dan ternyata kebutuhan gue makin lama makin berat. Tapi kemudian gue ada syuting, makanya band gue tinggalin. Oke. Selain juga akhirnya drum gue mesti lebih serius lagi dan gue nggak bisa, akhirnya gue tinggalin. Iya. Tapi nggak apa-apa, skill itu bisa dipakai buat syuting. Buktinya, syuting di The Bee Gees. Oke. The Bee Gees kan emang musisi semua. Si Tora bekas gitaris dan vokalis. Kalau Gary memang nggak ada basic main musik, tapi dia diajarin main bass. Terus gue bisa main drum. Kalau siapa namanya tuh? Walaupun skill lo 3 ya. Skill gue 3. Iya. Ya setengah lah. Nawar. Si Darius itu bisa nyanyi. Jadi lumayan. Nah, itu kepake. Nah, terus gue sempat belajar gitar. Karena kebutuhan gue main musik, gue pengen gak cuma pengen bisa satu, karena kan pengen bisa bikin lagu kan. Cuman semakin tahu belajar gitar semakin berat. Akhirnya gue gak bisa lanjutin. Karena butuh waktu dan biaya juga pasti. Karena kan belajar gitar gak mungkin gratis waktu itu juga kan. Kecuali emang lo terlahir nantinya akan jadi gitaris. Pasti akan ada cara termudah untuk lo belajar gitar. Kalau emang bisa tiba-tiba lo belajar sendiri lo bisa, atau lo belajar sendiri kemudian lo ketemu orang yang bisa ngajarin lo gratis, pasti gitu deh. Pasti kalau menurut gua, kalau Tuhan kasih sesuatu, pasti ada jalan termudah untuk lo. Gue percaya banget itu akhirnya. Makanya gua dari kehidupan gue nih, gua tuh SMA kelas 3, gue inget Pak D gue pernah nanya, kamu ntar gede mau jadi apa sih? Gue sempat bilang gini, percaya nggak percaya? Kayaknya aku mau bisa syuting deh, bikin klip apa, itu loh yang gue omongin. Padahal gue belum pernah tahu banget masalah itu, tapi gue karena kan kita waktu kecil suka nonton video klip kan, top pop berapa itu kalau di video-video. Nah gue tuh ngerasa tertarik untuk hal-hal kayak gitu. Nah gue ditanya sama Pak D gue ngomongnya gitu. Nah, ketika SMA kan nggak pernah mikirin yang gue pernah omongin kan, tapi akhirnya kejadian. Dan itu sempat juga ada orang bilang ini, walaupun mungkin gue nggak tahu ini om gue ngomong apa ya. Cuman waktu itu gue pernah pulang kampung, terus gue ingat banget waktu itu situasinya. Gue pulang habis main naik motor punya salah satu saudara gue, naik motor, terus gue parkir, gue masuk. Kamu kemana aja sih? Ditanya sama siapa gue lupa. Gue jalan-jalan, terus ada om gue ngomongin, ini nanti kamu nih, ini gedenya ntar jadi pemain film nih, gitu. Atau pemain apa gitu, gue lupa. Pokoknya ya kayak gitu-gitulah kata-katanya. The Bus, bukan. Nah, dari situ gue gak pernah mikirin. Tapi kejadian gitu. Nah, makanya tadi jalan itu kayaknya dimudahkan oleh Tuhan. Emang lu jadi gitu. Dan kejadian, gue pertama kali syuting kan dari Rudi Sudjarwo. Dan itu langsung bisa. Lo ntar gini ya gini, bisa langsung gue. Ngerti dia, paham gitu. Paham gue, karena kan gue pernah belajar teater di SMA, ada jalan, kayaknya ada jalannya udah tertata sebetulnya. Dari SD, SMP, SMA udah tertata ke sana. Begitu selesai mau kuliah mau selesai, ketemu Rudi Sudjarwo, gue disuruh ngapain, gue tahu, gue paham karena gue tahu blocking, gue tahu dialog. Waktu dia bikin film independen, gue merasa gue bisa ngeblocking orang nih. Dimana gue kayaknya bisa jadi sutradara, makanya gue memperdalam itu di sekolah film. Nah, hobi yang sekarang gue pernah dulu, ini selalu ada perjalanannya. Waktu di Extravaganza itu kan ada karakter-karakter. Sebagian dari mereka bisa nyanyi. Salah satu yang nggak bisa nyanyi gue. Di titik itu, setelah berapa minggu gue syuting ada musik. Gue bilang sama teman-teman, gue mau les nyanyi ya, gue pengen bisa nyanyi. Pada ketawa. Nggak usah, Ndra, nggak usah. Iya, nggak usah. Udah nyanyi kita aja lah. Udah nggak usah lah, ngapain sih lo? Ya udahlah. Akhirnya gue nggak bisa nyanyi. Maksud itu gue gak les nyanyi, padahal gue yakin semua orang bisa nyanyi, asal punya skill. Nah,
Gitu kan, singkat cerita syuting sinetron. Hmm. Karena syuting sinetron ini udah cukup lama, which is gue sehari-hari, jadi 50% dalam hidup gue itu adalah di lokasi syuting. Which is begitu ada Netflix bla bla bla, teman-temannya itu sangat menghibur. Tapi tetap aja kan gue orangnya bosenan. Sangat bosen banget ketika gue lagi nunggu syuting dengan karakter yang sama, dengan situasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Semua begitu. Jadi lo harus jejak jadi si A ini terus aja udah. Dengan dialog yang setiap hari yang bersama. Selama berapa tahun lo stripping? Sampai titik ini 6 tahun. 6 tahun, oke. Udah 2.800. Nah itu gue udah 3 bulan kayaknya. Lo tau ngapain? Gue belajar nyanyi. Oke. Dan gue nggak bilang sama semua orang. Ya kalau yang di lokasi gue udah beberapa yang tahu. Karena kan gue suka nyanyi sendiri kan. Udah jangan lah. Nah itu dia. Itu dia. Udah deh, jangan. Cuman gue nggak ada yang gue bisa kerjain, Gus. Aduh. Maksud gue gini, lo nonton tuh udah kayak kalau gini, lo kan misalnya main musik. Iya. Lo main musik udah kemana aja gitu. Nah kan gue nonton film udah semua film lo tonton gitu. Terus gue main gitar, udah bentok, ya kan? Gue sempat belajar bass. Ternyata gue ada masalah di kuping gue, nada rendah. Makanya gue kalau belajar bass, gue bisa belajar bass. Gue pernah les juga sama anak Parabi. Sampai segitunya. Gue bisa nih main bass. Tapi nada rendahnya lo nggak bisa. Tapi karena kuping gue kacrut, jadi gue nggak bisa menguasai skill itu dengan sempurna karena Oke, itu udah selesai, ya kan? Akhirnya karena gue tahu masalahnya gue di kuping. Nah inilah makanya kemudian gue, karena penasarannya gue dan orang yang bosanan ini, gue akhirnya belajar nyanyi. Gue tau gak belajar nyanyinya gue awalnya dari mana? Pas pandemi, karena saking dari YouTube lu belajar. Saking faktanya lo di rumah, lo stres, lo nggak bisa melakukan apapun lagi. Dari YouTube gue belajar. Jadi waktu zaman pandemi itu, YouTube siapa yang lu pelajari? orang bule. Oh, Mbak Berta deh, Mbak Berta. Itu gue nyesel banget, Gus. Kenapa waktu itu kok gue nggak belajar sama Berta? Iya. Karena lo kan nggak kepikiran ke situ. Iya, karena gue mainnya drama aja. Iya. Kan gue belajar main Nur Said. Main drum. Basket. Itu gue belajar main Nur Said sama siapa tuh? Drummernya Potret sama dulu. Anto main bass. Si Ari Ayunir. Gue belajar sama Ari Ayunir. Gue belajar drum tuh 3 guru gue. Which is semuanya gak ada yang tuntas. Ari Ayunir, Gary Herb, Inang Nur Said. Itu gurunya gak ada yang bego, Bos. Itu semuanya jagoan banget, abis. Ya, cuman gue gak pernah tuntas. Karena itu bosen dan kalau udah berat gue cabut. Karena gue tahu gue gak bisa mampu deh. Tahu gak kenapa? Drum itu sebetulnya sangat aritmatik. 3/2, 7/8. Dan itu lo misalnya awal 5/4, terus masuk 7/8, selesainya di 4/4. Itu kan sebenarnya matematik, Bos. Jadi ketika lo ngitung, tapi matematik lo lemah, selesai. Iya. Saudara kalau main drum, kemudian dia bisa jago, gue yakin pasti ada punya bakat aritmatik menurut gue ya. Yeah. Karena dia bisa ngitung, 5/4. Setelah udah 7 bar nih, gue masuk 7/8. Gitu kan. Terus udah sekian bar, gue masuk 4/4 balik lagi. Nah itu gue nggak bisa. Jadi gue berhenti. Kan skill 3, gue bilang tadi. Fakta banget. Skill 3 loh. Habis itu nyanyi. Nyanyi skill 2 nih. Skill 1. Nyanyi. Gue kalau lagi belajar nyanyi di rumah, anak gue, bini gue tuh, aduh, berisik. Aduh, dia lagi nih gitu. Kocak. Tapi gue bodo amat ya kan. Gue nyanyi kan menurut gue ini buat kesenangan gue aja. Lo tau gak tiap hari gue naik mobil. Lo nyanyi di situ. Tadinya gue dengerin musik hanya untuk dengerin musik karena gue seneng. Tapi gue sekarang dengerin apa? Vocalizing, Bos. Oke. Lo nyanyi di situ berarti? Iya, gue nyanyi di mobil aja. Apapun lagu yang gue pikir gue bisa, gue nyanyi di situ aja. Bro, ngomong-ngomong sama keluarga nih. Lo kan stripping udah 6 tahun nih. Gimana sih lo bagi waktunya untuk sama keluarga? Itu minggu juga stripping ya? Iya, Sabtu minggu juga stripping. Jadi gini, untungnya kalau anak-anak gue lahir ketika gue memang udah syuting. Jadi antara ngelihat sama enggak ngelihat tuh udah biasa. Antara gue pergi seminggu nggak ketemu mereka udah biasa. Jadi membagi waktu itu sebetulnya ya dengan berjalannya waktu aja.
Bini gua kan emang akrab dengan orang entertainment udah lama. Sebelum ketemu gue, dia udah kerja sama Indra Yudhistira pernah. Dia pernah kerja sama orang label juga, musisi pernah. Kan dia PR kan, jadi dia emang kerjanya tuh socialize sama orang. Jadi dia udah tahu kerjaan seperti gue tuh mesti gimana gitu. Jadi membagi waktunya ya pokoknya ketika ada waktu. Jadi gini, karena dia belajar bagaimana parenting yang benar. Dan gue belajar sama bini gue kan. Pokoknya gini, yang gue pegang prinsipnya adalah ketika lu pulang ke rumah habis syuting atau kerja apapun, ketika lu sama anak lo, 100% sama anak lo. Dan kalau bisa duduk nih, misalnya duduk sama anak lo, lu jangan anak lo di bawah, lo di atas. Sama tinggi. Sejajar. Jadi dia akan menganggap jadi lebih akrab. Dua laki kan? Dua laki. Dan ketika main, ya lo main bener-bener sama mereka. Misalnya cuma 2 jam, nggak apa-apa, 2 jam habis-habisin mereka. Gitu. Jadi kedekatan itu nggak pernah jauh gitu. Jadi selalu nggak ada jarak. Umur berapa? Yang pertama anak gue 17, yang kedua sekarang 11 tahun. Yang pertama udah lulus sekolah berarti SMA? Masih SMA kelas 2 sekarang. Nah gini, kedekatan yang banget terjadi akhirnya kita sama-sama udah ngeh gitu. Kalau waktu jadi anak kecil kan mereka taunya ya main aja. Orang tua gue ya itu udah selesai. Taunya emak gue gini-gini. Sekarang tuh ketika pandemi itu benar-benar belajar bos. Gue ngelihat bagaimana anak gue dari kecil, literally kecil nih, anak gue yang pertama, which is umur berapa ya? 15 atau 14 akhir gitu. Dari segede gitu, tingginya segitu, sampai setinggi sekarang dengan setinggi badannya lo. segede itu. Iya. Sekarang udah lebih tinggi dari gue sedikit, like 3 cm. Itu ajaib bos. Punya anak gak? Punya. Nah, gue tuh pas pandemi itu bener-bener kedekatan gue sama anak gue yang kedua itu akrab gila gitu loh. Dan gue agak nyesel kenapa gue sama yang pertama nggak gitu. Kenapa? Karena terpaksa dengan situasi. Lu mesti di rumah terus selama berbulan-bulan sama anak-anak lo. Oh, pandemik lo nggak syuting berarti ya? Ada kalanya gue nggak syuting, saking takutnya. Gue minta libur duluan gue. Orang-orang belum libur. Gue bilang produser, Pak, maaf, saya mau pulang, saya mau libur duluan. Saya udah nggak kuat nih sama situasi ini. Daripada gue makin gila, mending gue pulang dulu deh ke rumah. Ya udah nggak apa-apa, Dra. Ini situasinya emang lagi kacau. Seminggu gue pulang, seminggu gue berhenti, itu akhirnya drop semua berhenti. Karena udah semakin kacau. Karena udah ada apa tuh Satpol PP muter-muter, nunjuk-nunjukin orang suruh berhenti. Itu berarti outbreak yang pertama ya? Outbreak pertama di bulan Maret 2020. Nah, itu bikin gue sangat dekat dengan anak-anak gue dan gue agak menyesal tidak sedekat seperti anak gue yang kedua kepada anak gue yang pertama. Tapi gue ngelihat banget tuh perkembangan dia dari sedang, agak gede dan segede ini. Yang kecil juga gitu, dari pendek, agak tinggi dikit sampai setinggi ini gitu. Lucu banget bos. Jadi lu bener-bener ngeliatin anak lu tuh gitu. Kenapa lo nggak deket sama anak lo yang pertama? Nggak begitu gitu, let's say. Ya karena lagi sibuk-sibuknya syuting. Gitu. Tapi mereka itu untungnya nggak ada rasa, dong bagi dong waktu. Nah kenapa? Karena sejak gue stripping itu tiap tahun sekali gue minta libur. Which is yang lain nggak libur. Nggak ada libur. Okay. Jadi kalau lebaran mereka pasrah, libur cuma 2 hari, ya nggak apa-apa. Natal libur cuma sehari, nggak apa-apa. Terus ada apa gitu, orang-orang libur 3 hari 4 hari, syuting gue nggak ada libur bos, babat terus. Tapi gue nggak mau, gue bilang gue setahun sekali harus libur ya. Antara kasih nggak dikasih, cuman gue paksa aja. Karakter lo lumayan main role di situ kan ya? Main role 4 orang ini. Nah itu gue minta libur karena kalau enggak gue nggak bisa nikmatin. Nggak apa-apa lah gue. Kayak dalam tanda kutip buang duit, nggak apa-apa lah. Karena sejak pandemi kan gue mikir, lu banyak duit banyak, tapi kemudian lo sakit, gunanya apa duit lo gitu? Kapan lo nikmatin gitu? Mumpung lo masih cukup sehat, anak-anak lo masih sehat, udah udah aware. Udah. Makanya sekarang gue belajar nyanyi, nyenengin gue aja. Nih kita nanya di masa lalu lo banget nih, bro. Lo pernah kehilangan istri dan anak lo ya, dan lo butuh 3 tahun ya berkabung. Iya. What took you so long? Dan ini nightmare seorang laki-laki dan suami ya sebenarnya, kehilangan istri dan anak ya. Iya. Jadi gini loh, gue percaya kalau ada, maksudnya ada percaya kalau ada kata-kata begini, Tuhan nggak bakal ngasih lo kesulitan kalau emang lo nggak sanggup. Oke. Dan itu terbukti sama gue.
Walaupun singkat cerita dulu ya di ujungnya ya, akhirnya gue bisa menerima itu dengan lapang dada karena kata-kata itu. Dan ternyata gue bisa survive kok. Walaupun pada saat itu gue gini loh, gue tuh kadang-kadang tuh suka telat. Kekalutan itu terjadi setelah itu udah agak lewat. Baru gue pusing tuh. Baru berasa. Iya, baru bener-bener kok hidup gue kok sekacau ini ya. Walaupun kacaunya bukan karena perbuatan gue ya. Maksudnya kacaunya itu karena emang jalannya gitu. Gue nggak tahu jadi. Tahun berapa tuh bro? 2000. Berarti 19, masih 2000, sebelum Extravaganza ya? Iya. Jadi masih gini, gue pacaran sama istri gue yang pertama tuh 5 tahun. Oke. Dari sejak kuliah. Sejak ngeband itulah, ngeband nama itu. Gue tuh udah pacaran sama dia. Terus nikah. Tuh. Gue nikah tahun berapa? Sampai lupa bos. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya gitu. Gue pacaran sama dia 5 tahun. Nikahnya setahun. Oke. Sakit. Jadi gue udah tahu dia sakit cancer itu dari pertama kali pacaran. Oke. Jadi awalnya itu bukan cancer. Awalnya itu like mole gitu loh. Miom gitu segala macam, apalah itulah ya. Kayak tai lalat gitu di punggung. Oke. Cuman kok makin gede. Pacaran, ya namanya masih muda ya, senang-senang aja. Cuman belakangan hari itu gue merasa kok makin kacau ya penyakit dia gitu. Nah, bokap sempat bilang, ini kamu yakin? Kamu nggak mau berhenti aja? Sebelum nikah? Quit, yes. Sebelum nikah? Iya, dia bilang. Putus maksudnya ya? Iya. Nggak quit aja lah. Berat. Gue nggak jawab. Gue bingung aja. Karena gue bukan kalut ya. Gue bingung aja gue mesti jawab apa gitu. Iya. Tapi gue nggak kepikiran untuk mutusin, enggak gitu. Ya udah akhirnya terus mau nikah gitu kan. Ya udah terus bokap gue iya aja. Ini yakin nih, iya. Terus dia bawa gue ke tempat tertentu gitu, orang tertentu yang bisa ngelihat bla bla bla. Gimana Pak? Di depan gue bokap gue nih orangnya situ. Ini bakal berat banget, berat sekali ini. Gue nggak, orang itu kadang-kadang ignorance gue bos. Iya. Gue tuh kadang-kadang ignorance kok. Gue akuin gitu. Segeblek itu gue. Jadi, oh gitu ya. Iya. Gue iya aja santai gitu. Rokok gitu. Gue nggak berpikir bahwa lu tuh nikah dalam tanda kutip lu kan nikah ya udah sama dia aja gitu kan. Punya anak bla 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 kan. Ya lu nyemplung di suatu situasi hidup lu balik lagi ke nol gitu kan. Cuman gue nggak berpikir segila itu, bukan segila itu ya, sedip itu gitu. Gue nikah aja gitu pikiran gue. Lu datang di toko dukun itu? Bukan. Nggak tahu bokap gue bukan dukun nih. Kayaknya kayak orang yang bisa gitulah. Tapi kayaknya sih bukan dukun. Ramal gitulah gue. Ramal. Oke terus. Terus nikah ya kan nikah. Nah itu situasi-situasi yang mengarah ke situ memang akhirnya terjadi bos. Kepercayaan tanda kutip nih, superstitious lah. Waktu gue nikah, fotonya jatuh sendiri, foto gue berdua nih di depan. Mungkin kesenggol sih, which is like gak sengaja. Tapi gue taunya itu udah jatuh foto. Jadi kan pelaminan, terus kan ini kan orang jalan muter gini kan. Nah di tengah-tengah red carpet itu kan sebelum masuk ke karpet yang bulat, kan ada yang panjang tuh ceritanya. Jatuh sendiri. Ada foto gue di ujung berdua nih, yang gue foto-foto di daerah kota tuh apa namanya? Kota tua tuh. Batavia Cafe itu. Dan aku foto-foto di situ kan. Jatuh fotonya yang berdua. Lu sepercaya itu ya hal kayak yang gitu? Yang tadinya enggak lah. Tapi kan udah kejadian. Akhirnya jadi kepikiran. Akhirnya gue pikir-pikir, oh iya ya. Ternyata firasat itu udah ada sebelumnya. Itulah bahayanya peramal, bro. Lah makanya gua Oke, terus lanjut. Gitulah ya. Pokoknya tapi dia kan enggak ngomong, wah Pak Ibnu bakal meninggal. Enggak, dia bilang ini berat banget nih. Berat sekali nih Mas, ngomongnya sama bokap gua kan. Oh gitu ya. Tuh, dengerin berat tuh. Iya. Oke. Gue iya aja. Rokok. Stres sebenarnya waktu itu karena kan bokap gue. Udah, terus itu satu. Terus yang kedua pada saat kan kalau nikah kan kemudian ada pacar-pacarnya tuh, ya kan apa sih? Ya, siraman atau apalah Midodareni atau apa. Sebelumnya kan. Nah, ini ada acara Midodareni. Lupa. Ya kayak masukin cincin itu loh. Oh iya, tunangan itulah. Bukan tunangan, ini pas udah nikah nih. Oh iya, oke. Ijab kabul nih. Nah, waktu ijab kabul, cincinnya tuh nggak masuk di sini, masuknya di sini.
Kalau nggak salah gue lupa lah ceritanya. Tapi pada saat habis lempar-lemparan apa tuh, itu suap-suapan kan ada tuh. Kalau di Jawa tuh gitu tuh bos, suap-suapan apa lempar apa. Terus duduk, nah cincinnya nggak masuk di dia. Dia tuh udah sakit itu ya sebenarnya. Nggak sakit waktu itu. Jadi sakitnya itu setelah hamil. Jadi waktu nikah belum sakit. Maksudnya belum berasa sakit. Tapi udah berkembang dia. Lo udah tahu, udah tahu karena kan udah ke dokter. Kan? Nggak bisa dipotong atau apa gitu. Nggak berani. Oh, Oke. Dan maksud gue ya kita deny aja. Hasil biopsi udah ada tapi belum. Oke. Deny waktu nikah kan kita masih ya udah nikah aja lah. Jalan dulu deh. Ya kayak gitu. Terus saya juga nggak apa-apa gitu kali ya. Pokoknya nikah dulu. Udah. Terus di malam itu di acara resepsi itu cincinnya nggak bisa masuk. Oke. Ya gue sih masuk, dia nggak bisa masuk. Ya udah simpan aja, gue bilang. Taruh kelingking aja, Ya udah selesai. Padahal udah dihitung tuh ya. Ringnya kan ada hitungannya. Oh, ada hitungannya. Berapa ya? Iya. Ya, Terus pokoknya itu cincin nggak masuk. Itu firasat kedua. Terus, abis sudah nikah berjalan nih, nggak ada masalah kan? Cuman emang kemudian saking kita happy-nya, gitu, hamil nih. Nah, gitu hamil terjadilah situasi-situasi yang menurunkan kesehatan dia. Hamil tuh di bulan keberapa? Langsung hamil apa gimana? Enggak loh. Langsung hamil kayaknya. Langsung hamil ya? Oke. Iya kalau misalnya lo bilang setahun berarti langsung hamil. Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November. Iya udah oke. Terus. Nah ini gue lagi ngitung anak gue nih. Oh iya. Jadi waktu itu hamil, akhirnya kan lahir di bulan November. Sebelum November apa? September, Oktober ya? Oktober. Nah di Oktober awal, anak gue lahir. Antara September atau Oktober awal. September akhir atau Oktober awal. Gue lupa tanggalnya. Anak gue yang pertama lahir kan? Oke. Dari istri gue yang pertama. Dan umurnya cuma maghrib. Jadi siang dilahir karena harus di prematur. Kenapa? Karena air ketubannya habis. Dimakan sama si cancer. Di cancernya itu dia merasa tergenerate ketika hormon ibu ini lagi naik. Hormonnya naik, dia ikut naik. Gitu. Jadi dia dapat makan, dapat nutrisi nih. Makin cepat. Terus dia nyedot semua nutrisinya si bayi kan. Pas di sesar airnya habis bos, nggak ada air. Emang harus cepet diangkat ini bayi ini gitu ke dokter. Ya bulan keberapa tuh? 7 Oktober lah. Enggak maksudnya. Jadi gini, prematurnya bulan 7 bulan. Jadi bulan apa tuh? Oktober, kalau mundur ke belakang jadi Februari ya? Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh bukan, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Gue main dia aja. Hah? Gue main dia aja. Oke, terus. Pokoknya gitu kan. Pokoknya di awal tahun itu. Nah terus lahir siang, maghrib meninggal karena dia nggak dapat makan. Oke. Ketika masuk inkubasi, nah ini juga salah satu firasat. Masuk inkubasi, dia mesti pindah kamar kan dari kelahiran pindah ke kamar ICU buat bayi. Oke. Nah itu liftnya nggak naik bos, lama banget. Harusnya dia bisa cepat ditolong mungkin. Pada saat hari itu cepat masuk inkubator, dapat cairan bla bla bla, dapat oksigen gitu. Nah itu agak lama tuh di lift itu. Mau naik ke atas tuh susah banget. Tapi gue nggak di situ kan, gue nungguin bini gue. Gue ceritanya taunya dari kakak gue. Nah begitu udah sampai atas, segala macam, besoknya meninggal. Nah bini gue masih sadar tuh, karena kan dia punya semangat baru kan. Anaknya anak gue lahir nih, gue semangatnya anak gue lahir. Tapi udah kelihatan. Nah dia begitu lihat pucet sakit gitu. Udah ya kalau baru disesar pasti pucet lah ya. Yeah. Tapi dia masih semangat. Emang putih sih waktu itu. Seingat gue dia putih banget. Cuman karena mungkin kurang darah, karena kan banyak darah. Gitu. Nah ini yang paling sedih itu di sini sebetulnya. Situasi sedihnya itu justru di sini. Jadi ketika begitu jam berapa ya? Oh besok paginya dia nanya, anakku mana? Aduh. Itu dia berat tuh di situ tuh. Itu berat banget tuh. Gua kan masih agak muda ya. Jadi ya itu tadi ketelatan ini gua. Antara gua bingung dan gue
sedih tapi nggak kelihatan sedih gitu. Jadi gue masih mikir bahwa gue harus survive nih, gue harus nggak boleh sedih gitu, gue harus sekuat itu gitu. Tapi itu secara apa ya, secara natural aja gitu, nggak gue pikirin gitu. Karena emang sifat lo modelnya begitu. Iya, tiba-tiba ya gue telat-telat gitulah, ignorance gitu. Begitu siang gue bilang anak udah nggak ada, tapi jangan sedih karena lo ngomong gitu kan masih bayi. Ya, nanti insya Allah ada cara lain kan, gini gitulah. Cuman dia nggak terima, namanya anak kan, namanya ibu kan, anaknya dia udah gitu, dia anak, kalau bini gue kan suka ada mole-nya tuh beberapa. Nah dia takut anaknya juga ada mole-nya, ternyata nggak ada, which is very clean gitu kan. Karena satu jantung soalnya mereka kan. Iya, nah itu dia. Dia pas tahu anaknya meninggal, udah dia tuh benar-benar putus asa sih menurut gue ya. Di titik itu dia putus asa. Dia pengen lihat bayinya. Datang bayinya, dipeluk sama dia. Pokoknya situasinya sangat sedih lah. Dipeluk sama dia. Lo sempat ngeliat tuh anak lo tuh ya? Iya, iyalah. Terus kita hanya bertiga aja pelukan untuk nenangin dia supaya jangan terlalu terbawa sedih gitu. Tapi nggak bisa ya, sedih banget kan ya. Gue udah di situ sih gue larut banget ya. Udah gue nggak bisa deny bahwa itu adalah sedih gitu. Jadi ignorance gue hilang di situ. Gue sedih juga. Ikut nangis. Gue dengarnya aja, it's hard man. It's hard. It's hard. It's very hard. Nah itu, kemudian dia udah pasrah tuh. Dia ngomongnya cuma sedikit, dia makan juga seadanya. Maksudnya kayak nggak kelihatan putus asa yang gimana banget, tapi kelihatan di bawah dia sedihnya luar biasa. Tapi putus asa enggak, yang gue inget ya. Cuman dia sedih luar biasa, iya. Dia masih makan segala macam. Terus dia minta ya udah harus dikubur cepatnya kan karena masih bayi. Ya udah. Siang itu dikubur, siang itu dibawa ke Pondok Rangun, kemudian dikubur. Nah, terus begitu besoknya gue balik ke rumah sakit. Nah dari situ dia ngapa-ngapain udah malas kalau nggak salah. Jadi dia udah drop banget. Drop banget lah, diem aja gitu. Iya, terus di MRI. Oke. Ini kayaknya harus di MRI nih. Kayaknya kita takut karena dia terdorong sama hormon melahirkan. Jadi dia makin ganas kan. Si mole itu kan? Iya. Jadi dia namanya melanoma malignus. Oke. Melanoma malignus. Gue baru kasih tahu. Nah, di MRI lah dia. Nah waktu di MRI kan dibius total bos. Karena kan dia dingin, cuma pakai baju itu doang. Iya. Baju satu lembar apa kayak kain terusan gitu tuh yang warna biru hijau tuh. Terus pakai baju magnet. Terus dia tiduran kan. Nah, itu kan dingin banget. Nah supaya dia nggak gerak dibius. Terus supaya dia tidur. Masuklah selama keluar. Selesai dari situ dia nggak pernah bangun lagi. Tapi belum meninggal belum. Dia tidur aja. Koma. Ya kayak semacam koma gitu. Nah itu 40 hari bos. Dia 40 hari, seingat gue sih 30 atau 40 hari. Berarti nggak begitu jauh dari pas meninggal anak lo? Iya enggak. Iya. Sebulan kemudian. Wah itu berat banget. Nah itu dia. Berat itu banget, ignorance itu gue. Jadi 30 hari itu dia diem aja, tiduran aja terus. Tidur. Gak pernah gerak sama sekali, tapi jantung jalan. Napas jalan. Selama 40 hari setelah MRI itu kan? Iya. Dia pokoknya seingat gue sejak MRI dia gak bangun lagi. Dia tidur aja terus kayak orang. Ya dia udah pasrah gimana sih? Gue udah males gitu kayak. Kan gue with life ya. Iya, jadi gue jagain dia aja sampai di seminggu di rumah sakit. Akhirnya kita putusin untuk dirawat di rumah. Oke. Dirawat di rumah lah. Ibu itu di rumah. Udah tidur bareng, diurusin keluarganya, kita bareng-bareng, kadang-kadang ya makan bareng di situ, cuma dia tidur aja. Nah, singkat cerita udah menuju ulang tahun dia. Di hari 2 hari apa? 2 hari atau 3 hari sebelum ulang tahun dia itu kan tanggal 21 November. Kalau salah. 3 November. Yeah. Nah, itu dia napasnya agak susah dilihat sama adiknya. Oke. Napasnya agak susah sih. Gue udah pasrah, gue udah bingung ngapain gitu. Gue pokoknya selain semuanya ke dokter lah. Ya udah bawa aja ke rumah sakit. Bawa aja nih, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Makin drop kan situasinya. Pakai apa tuh namanya? Ventilator ya. pasang-pasang gitulah. Ventilator bukan yang bolong sini, bukan? Bukan, masih yang dari mulut. Masih yang dari mulut.
Terus udah satu hari satu malam tuh di ICU kan. Set. Begitu lama, ini situasi udah susah banget ini kata dokter. Ini mau dilanjutin pakai ini apa enggak nih? Kalau enggak copot aja, karena menurut saya nggak ada gunanya. Karena cairannya semua udah makin banyak. Jadi kalau lu kan ada cara buat buang cairan tuh, nah itu cairannya banyak tuh keluar. Oke. Gua nggak tahu lah, pokoknya itu cairan dari mana, pokoknya keluar terus. Ada di seluruh tubuh dia. Ada di seluruh tubuh dia. Akhirnya dibawa ke ruang VIP untuk nunggu. Udah tunggu sini deh, kita nunggu keajaiban aja. Jadi cuma pakai alat jantung itu sama oksigen aja. Oke. Gitu. Nunggu berapa lama sih itu? Pokoknya begitu dia ulang tahun aja, tanggal 3 itu. Jadi malamnya gue mimpi gue ngelihat lapangan luas, ada pohon, terus ada orang-orang pada jalan gitu. Mimpinya itu aja. Paginya sekitar jam 10 kalau nggak salah, dokter masuk dicek, jantungnya udah lama banget, udah nggak ada jantung sih saya sebetulnya. Udah lama banget. Jadi cuman kayak pacu jantung atau apalah, dicopot sama dokternya, udah nggak ada, udah flat. Nah dari situlah gue baru bener-bener drop gue-nya, ya perasaan gue, ya mental gue. Di situ baru bener-bener gue ngerasain betapa dropnya gue. Di situ tuh. Terus gue telepon teman-teman gue semua, production lah, orang anak band, terus teman-teman gue yang main basket bareng sama gue itu, teleponin semua. Sabto salah satu. Udah akhirnya kita ngumpul. Lo ceritain hal ini ke istri lo yang sekarang dengan anak-anak lo? Nggak sedetail ini. Karena ya nggak nanya juga. Bini gue sih tahu ceritanya semua, mungkin dari orang lain kali. Karena kan temannya dia. Jadi gini, lucunya gini, jadi gini, adiknya bini gue yang pertama itu sempat kerja sama bini gue yang sekarang. Oke. Jadi rupanya ada circle yang hampir sama. Terus teman-temannya bini gue di Perbanas itu juga teman bini gue yang pertama di Perbanas. Jadi gini, bini gue yang pertama punya sahabat, ada namanya si B misalnya. Si B ini, ini lucu nih, si B ini circle-nya gue di bini gue yang pertama. Dia sering ke rumah bini gue yang pertama. Ternyata gue setelah lo bilang ada mall segala macam, gue inget bini lo memang beberapa kali ketemu di film. Iya. Ya, gue inget. I recall lah gitu. Dia kan gue nggak inget gitu. Sekarang gue recall. Ya. Nah terus si bini gue yang pertama itu circle cowok tadi itu salah satunya orang Perbanas. Ternyata si cowok B ini, anggap aja namanya B ya, punya kakak pernah pacaran sama bini gue yang sekarang. Yes. Gitu. Jadi circle-nya sebenarnya dekat, cuman nggak ketemu aja jodohnya gue. Jadi jodoh gue, dan lucunya gue pernah diramal sama temen gue di kampus. Ramal lagi. Iya, tapi it's true, man. Maksudnya itu menjadi kenyataan, maksudnya menjadi kebenaran ketika itu sudah terjadi. Oke. Which is gue nggak pernah pikirin kalau itu iya apa enggak. Gue juga bukan percaya nggak percaya, gue diem aja. Gue diramal, Dra, lo ini lo 2. Wah, lo kawin 2 kali, Dra. Oke, gue iya aja, namanya kuliah kan. Yang dulu tuh tetap gitu. main basket. main basket main gini. Basket. Oh iya. Main drum. Iya, jadi ya kebenaran itu terjadinya ya terbukti belakangan. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, Dra. Okay. 30 hari lo nggak ketemu bini lo secara utuh ya. Maksud gue ngobrol dan segala macam. Begitu pula dengan anak lo. Gue yakin mereka pasti kalau seandainya masih hidup pasti bangga banget sama lo. Insya Allah. Lo ada yang mau lo omongin gak sebenarnya ke mereka? Ke mantan bini lo? Gue tuh setiap lebaran pasti ke kuburan. Pasti gue ziarahnya cuma ke dia. Selalu gue doain dia. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kan bini gue kan Katolik dulu, Kristen kan. Aduh, malah Protestan kayaknya. Terus begitu mau nikah sama gue, dia mualaf. Oh, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Pokoknya habis itu dia mualaf, akhirnya dia mau nikah sama gue. Pokoknya kita nikah jadi nggak? Jadi gue mualaf ya. Alhamdulillah, ayo kita temenin. Jadi berarti ini menjawab yang di
search di Google ya. Ya mungkin itu. Indra Birowo agama gitu ya, Islam gitu kan. Gua ngerti juga kenapa gitu. Nah, pokoknya gitu dia mualaf. Nah, ketika udah dikubur berarti kan secara Islam dong. Nah, jadi gue bisa doain dia gitu. Ya kalau misalnya ini sih gue pasti ngomong apa ya? Kalau hidupnya bareng sih nggak bakal ada omongan apa-apa ya. Ya sih. Cuman kalau misalnya mau pesen mungkin ya yang jelas sih gue pasti minta maaf. Dengan apa mungkin yang gue pernah lakukan, apa yang gue pernah salah terhadap dia atau apapun. Ya. Kalau ke anak gue sih nggak akan ada yang bisa gue omongin ya. Paling cuma gue bisa peluk doang. Ini kalau dia masih ada pasti like 19 tahun kan sekarang 20 berapa ya? Dan lu masih inget banget ya rupanya dia kan. Ya gue ingat secara bayi ya. Iya. Karena secara bayi mukanya ya Detail bayi aja. Iya. Ya mukanya sih nggak tahu. Iya. Ya pastinya ada setengah dia setengah gue ya. Iya. Namanya aja Jaramuti Novindra Birowo gitu sih namanya pas panjang itu karena untuk menghormati bini gue kan. Gue dapat nama itu dari bintang film India. Itu bukan Sarukan namanya. Terus dikuburnya bersama. Iya, jadi pas waktu gue nguburin anak gue yang pertama itu di sini. Nah, begitu bini gue yang pertama meninggal bawahnya. Kebalik. Ibunya anak. Jadi anaknya duluan kan. Di sini, nah ibunya di atasnya. Di apa ya? Jejer gitu. Dempet gitu ya. Nggak gini, tapi gini. Itu ya. Dan dekat pohon. Jadi ya adem terus lah. Oke. Indra Birowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.